Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kakek naga melirik 9 avatar Ye Chen, dan kemudian mengatakan sesuatu yang berarti, "Wah, kamu juga harus membuat senjata spiritual, besi surgawi yang hebat ini, adalah besi tiada tandingannya antara." Ye Chen tersenyum ketika mendengar kakek naga berkata. Mengakhiri percakapan dengan kakek naga, Ye Chen menatap besi surgawi lagi. Pada tampilan ini, wajahnya yang besar tiba-tiba menjadi gelap, karena Ye Chen melihat bahwa Tai Yi memegang pisau besar dan Hua Sanpao Palu memegang palu besar dan memukul besi. Hanya saja kekerasan besi surgawi jauh di luar imajinasi mereka, sehingga pedang Wu Sanpao dipotong dengan celah, dan palu besar Tai Yi juga hancur. Ini sangat sulit. Wu Sanpao terengah-engah. Apa-apaan ini? Tai Yi juga putus asa. Segera, Wu Sanpao dan Tai Yi merasa tubuh mereka terangkat. Kemudian, tidak lebih dari itu, keduanya diusir dari taman kecil. Ye Chen bergumam, "Berani kalian memukul besiku, memikirkan keindahannya." Ye Chen mengutuk. Setelah memarahi, Ye Chen berbalik, membelai besi dengan lembut, dan melihat ke atas, bawah, kiri dan kanan. Setelah menonton dari jarak sedekat itu, Ye Chen menemukan bahwa besi itu tidak seterang yang dibayangkan, melainkan sederhana dan alami, dan ada aliran udara yang tidak dapat dijelaskan meluap. Akan menghasilkan senjata seperti apa jika besi ini ditempa? Setelah menyapu, Ye Chen duduk di sana dengan lutut disilangkan, dengan tangan di dagu dan meditasi. Lalu masih banyak lagi yang harus dipelajari. Suara kakek naga tiba-tiba terdengar. Pelajari hukum surga, bertindaklah di jalan surga, setiap instrumen memiliki metodenya sendiri, setiap instrumen, juga mereka semua mewakili semacam Tao. Setelah mendengarkan kata-kata kakek naga, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu menurut kakek naga besi ini ditempa menjadi senjata apa? Bagus untuk melemparkan pedang, kakek naga bergema lagi. Pedang, senjata tajam, jika pedang dari besi surgawi, itu akan memiliki kekuatan untuk memotong langit. Tidak. Setelah mendengarkan kakek naga Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Kalau begitu pisau saja. Kakek naga memberi Ye Chen saran lain. Pisau terbuat dari besi surgawi dan bekerja sama dengan jurus tebasan, malapetakamu, kekuatannya akan sangat hebat. Tidak. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa memikirkannya. Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk membuat tungku peri. Kakek naga masih tidak menyerah, kau juga dapat menggunakannya sebagai tungku. Pil obat yang dihasilkan pasti sangat luar biasa. Tidak bagus. Ye Chen menopang dagunya dengan kedua tangan dan menggelengkan kepalanya lagi. Ye Chen menggelengkan kepalanya terus-menerus, mendengarkan saran dari kakek naga. Namun, kakek naga terus bertahan, terutama karena sulit untuk melihat besi surgawi dalam kehidupannya. Dia juga sangat bersemangat, tetapi dia tidak ingin melihat Ye Chen menyia-nyiakan besi surgawi. Selanjutnya, kakek naga memberi Ye Chen banyak saran, seperti kampak, busur panah, pagoda dan yang lainnya, mereka berbicara berdampingan. Namun, Ye Chen hanya menggelengkan kepalanya, saran dari kakek naga belum ada yang diterima. Kakek naga tidak marah, benar-benar kehilangan kesabaran, memiliki wajah berdarah, dan menatap 9 avatar Ye Chen dengan cemas. Kalau begitu terserah kau apapun yang kau inginkan. Oke. Ye Chen mengerang selama 3 detik sebelum dia menyentuh dagunya dan berkata,
karena setiap jenis perangkat mewakili sejenis Tao, maka aku membutuhkan perangkat untuk menampung jutaan barang. Benar-benar tidak mengatakan, pernyataan Ye Chen membuat wajah kakek naga, yang masih cemas dan cemas untuk saat-saat terakhir, berubah. Mata naga besar itu memancarkan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Mata Ye Chen penuh dengan makna yang dalam. Saya memikirkannya, saya ingin membuat tungku besar. Di sini, Ye Chen telah berbalik dan melompat. Kakek naga tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ya, itu tungkunya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, wajahnya dipenuhi senyuman, seolah dia punya ide bagus. Berbicara tentang ini, Ye Chen sudah berdiri di depan besi surgawi dan kemudian Ye Chen telah mengorbankan api abadi dan petir hitam, dan membungkus besi surgawi. Pada saat ini, metode rahasia penyuling telah mulai bekerja di tubuhnya, prototipe tungku yang hebat juga perlahan-lahan keluar dari pikirannya, sederhana dan atmosfer, tebal dan alami. Kakek naga bergumam, mau tak mau melihat pikiran Ye Chen melalui avatar Ye Chen, dan matanya tertuju pada kekuatan yang agung. Namun, yang mengejutkannya adalah embrio pikiran Ye Chen bukanlah tungku, melainkan wadah seperti panci. Dalam siklus bola-balik inilah Ye Chen telah memasuki keadaan yang sangat indah. Ini proses yang panjang. Dalam prosesnya, besi surgawi yang sangat keras, di bawah penempaan dan pemurnian api peri dan petir langit, perlahan-lahan mengubah bentuknya, dari bentuk yang tidak beraturan, secara bertahap menjadi prototipe. Waktu berlalu dengan lambat, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ye Chen seperti tiang kayu, berdiri diam di sana. Tiba-tiba besi surgawi mulai bergetar, ada udara misterius yang mengalir, dan suara jalan bergema. Ternyata semuanya kacau, dan semua misteri saling terkait. Itu adalah naga sejati yang berputar-putar selama 9 hari, dan api mandi Phoenix mendesis. Anak ini tidak sederhana. Kakek naga, yang tahu ribuan mil jauhnya, tampaknya dapat melihat penglihatan itu melalui avatar Ye Chen. Aku meremehkannya, kakek naga berkata, kekacauan penempaan yang bahkan tingkat kaisar tidak berani sentuh dengan mudah, bocah ini memiliki pemahaman seperti itu pada usia ini. Jika dia menjadi seorang kaisar, dia takkan terkalahkan. Acara perjudian batu ditangguhkan selama 3 hari dan akan berlanjut setelah 3 hari. Saat itu malam, Ye Chen dalam penempaan besi surgawi tidak terganggu sedikit pun. Ye Chen masih berdiri di taman tanpa gerakan apapun. Lihatlah dia di depannya, sepotong besi itu, sudah mulai memiliki bentuk. Dengan penempaan terus-menerus, seberkas udara misterius meluap ke seluruh taman kecil, hal-hal aneh sering terjadi, belum lagi rumput spiritual di taman, kuncupnya perlahan mekar. Sangat cantik. Jadi, selama penempaan besi surgawi, 2 hari berlalu dengan tenang. Meskipun udara keruh dimuntahkan untuk waktu yang lama, Ye Chen juga membuka matanya. Tiba-tiba, 2 mata keluar dari matanya. Meski tajam, mereka dengan cepat menghilang. Matanya sepertinya memiliki kata-kata yang lebih tidak bisa dijelaskan dan menjadi lebih terkendali. Pada saat ini, besi surgawi di depannya telah ditempa menjadi tungku besar. Daripada mengatakan bahwa itu adalah tungku besar, lebih baik dikatakan bahwa ia memiliki prototipe tungku, karena tidak memiliki 4 kaki dan 2 telinga tungku, dan tidak ada penutup tungku, seperti wadah. Tidak mungkin, tungku besar yang berevolusi dari pikiran Ye Chen terlalu rumit, dan tungku adalah salah satu yang paling sulit dibuat, sehingga setiap kali ditempa, butuh ketenangan yang besar.
Kelihatannya agak canggung. Ye Chen terbatuk dan melihat mahakaryanya. Pikirkan juga, itu besi surgawi itu dongeng melawan langit di masa depan, bagaimana bisa dilemparkan dengan santai. Tampaknya menempa tungku bukanlah hal yang mudah, dan itu akan membutuhkan pemolesan bertahun-tahun. Tapi meskipun begitu, tungku berbentuk wadah besi ini juga luar biasa. Itu tergantung di udara, sederhana dan alami, suasana yang tidak dapat dijelaskan yang tersisa, dipenuhi dengan pesona jalan, besar dan berat, terdistorsi oleh ruang, dan ada pola aneh. Aku perlu memberimu nama untuk menggantung langit. Melihat ke atas, Ye Chen menyentuh dagunya dan mengerang untuk waktu yang lama, lalu matanya tidak bisa membantu tetapi menyala. Wadah besi surgawi, terserah kamu. Ye Chen menyeringai, nama ini terdengar sangat menjuntai. Berbicara, Ye Chen telah memotong jari-jarinya dan meneteskan sedikit darah ke wadah besi surgawi. Segera, darah diserap oleh wadah besi surgawi. Kemudian, wadah besi surgawi gemetar dengan suara bersenandung. Untuk sesaat, Ye Chen merasa baik. Kemudian, Ye Chen tidak lupa membekas jiwa di wajahnya, yang merupakan langkah mundur ke atas. Dengan kesembronoan Ye Chen, dia memindahkan wadah besi surgawi. Namun, wadah besi surgawi gemetar, tetapi wadah besi tidak terbang, masih melayang dengan tenang di udara yang hanya setengah kaki di atas tanah. Ini setidaknya 500 kilo beratnya, mulut Ye Chen bergerak-gerak. Sebelum itu, wadah besi surgawi ditangguhkan di udara. Dia tidak benar-benar memperkirakan berat wadah besi surgawi. Sekarang Ye Chen bisa melihatnya bahwa itu sangat menakutkan. Namun, berat ini, aku menyukainya. Ye Chen menyeringai, kali ini penuh tenaga kuda, tiba-tiba menggerakkan wadah besi surgawi. Wadah besi surgawi pertama kali bergetar, dan kemudian terbang ke udara, tetapi bisa berubah menjadi kecil atau besar, dan aliran udara misterius meluap dari wadah, seperti air terjun. Menjatuhkan. Ye Chen memberikan kesembronoan lagi, wadah besi surgawi bersenandung, dan jatuh dari udara. Itu benar-benar tidak biasa, Ye Chen dapat dengan jelas melihat bahwa tanah di bawah kakinya telah retak. Jika ini adalah serangan, serangan itu akan menghancurkan orang menjadi tumpukan daging dari tekanan langit. Ini sangat bagus. Ye Chen semakin menyukainya. Bang-bang. Sementara Ye Chen bersukacita, Wu Sanpao dan Tai Yi mendengar suara gemuruh. Kamu buka pintunya. Di luar pintu, Wu Sanpao sedang memukul pintu cahaya dengan palu berdarah. Jika kau tidak membuka pintu, aku akan menggunakan kutukan petir. Di satu sisi, Tai Yi menemukan mantra sihir di tangannya, dan mendengarkan apa yang dia katakan, kekuatan kutukan petir tidak kecil. Saat kedua pria itu berteriak, pintu cahaya terbuka. Segera, Tai Yi dan Wu Sanpao itu bergegas masuk, menatap Ye Chen dengan wajah muram, tampaknya masih kesal karena Ye Chen mengusirnya 2 hari lalu. Ya, keduanya akan meledak di tempat, tetapi mereka melihat wadah besi surgawi tergantung di samping Ye Chen dan tidak bisa membantu tetapi melupakannya. Bang! Wu Sanpao pertama-tama mengetuk wadah besi surgawi dengan jarinya, lalu menatap Ye Chen, dan bertanya ragu-ragu, apakah ini wadah besi? Tentu saja, kamu tidak bisa sembarangan menyentuhnya, kata Ye Chen, dan dia bangga dengan mahakaryanya. Tai Yi meliriknya dengan sinis ke arah Ye Chen. Sepotong meteorit yang bagus dan keras dibuat menjadi wadah besi, apa-apaan ini sungguh sangat disayangkan. Ya, apa yang tidak baik untukmu,
kamu harus membuat panci besi besar. Besar, panci besi besar. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengejang. Ye Chen berkata, jangan mengejek mahakaryaku, cobalah, tekan. Ye Chen menggerakkan wadah besi surgawi untuk menekan Wu Sanpao dan Tai Yi. Bang, seketika keduanya jatuh tak bisa menahannya. Wu Sanpao dan Tai Yi terengah-engah, wadah besi apa ini kekuatan dan beratnya sangat luar biasa. Wu Sanpao dan Tai Yi tidak berdebat lebih lanjut dengan Ye Chen, tetapi maju dan membawa Ye Chen dengan satu tangan dan berjalan keluar. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Tempat yang luar biasa, Ye Chen diseret keluar dari pintu cahaya, dan Ye Chen tidak lupa menyimpan wadah besi surgawi sebelum pergi. Wu Sanpao dan Tai Yi membawa Ye Chen berbelok ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya berhenti di sebuah toko kecil. Nah, ini dia tempatnya. Toko Sifang. Ye Chen melirik plakat itu, dengan kata-kata toko Sifang tertulis di atasnya. Tempat apa Sifang ini? Ye Chen memandang Tai Yi dan Wu Sanpao dengan ragu. Sifang, seperti namanya, menjual batu, dan batu di dalamnya sama dengan batu yang dilelang 2 hari lalu. Semuanya dikirim dari 100.000 pegunungan. Satu-satunya perbedaan adalah batu-batu di sini ditandai dengan jelas dan harganya mahal. Masuk dan katakan. Kemudian, Tai Yi dan Wu Sanpao menyeret Ye Chen masuk ke dalam tuk penjual batu. Begitu dia memasuki pintu, Ye Chen matanya berbinar. Alright, ini adalah tempat yang indah, dan luasnya tidak kecil, dengan radius 50.000 kaki. Kota kuno Tianlong ini benar-benar masalah besar. Melihat sosok-sosok itu datang dan pergi di alun-alun batu, Ye Chen tidak bisa menahan nafas, semuanya adalah tempat indah banyak pepohonan, dan warisannya tidak biasa dalam. Setelah menyapu kerumunan, Ye Chen mengarahkan pandangannya pada batu-batu yang ditempatkan di gimbal, dan jumlahnya tidak sedikit. Batu-batu juga berbeda dalam ukuran dan bentuk, dan batu-batu memiliki penampilan yang baik dan buruk. Ada begitu banyak batu di sini, kamu bisa membelinya di sini secara langsung. Mengapa jika bisa membelinya langsung harus mengadakan acara perjudian batu? Ye Chen memandang Wu Sanpao dan Tai Yi dengan penuh semangat dengan takjub. Apa yang Anda ketahui, Wu Sanpao menjelaskan, batu-batu di sini pada dasarnya adalah produk cacat yang dianggap tidak memiliki harta yang baik. Meskipun beberapa dari mereka masih memiliki harta di dalamnya, jumlahnya harta pun harapannya sangat kecil. Dan, yang paling penting adalah batu ini tidak mahal tidak murah. Tai Yi berkata dia tidak lupa menunjuk ke batu di sebelahnya. Batu yang sangat jelek dijual seharga 300.000 batu roh. Jika memasuki pelelangan harganya bisa mencapai 500.000 lagi untuk melelang batu-batu itu di acara perjudian batu. Ye Chen berkata, jika kamu mengatakan itu, aku mengerti. Tai Yi berkata, lalu apakah kamu tahu apa artinya aku memanggilmu? Tai Yi dan Wu Sanpao mengerutkan kening dan menatap Ye Chen. Itu harus dipahami. Ye Chen sambil tersenyum nakal, beli batu dengan harta karun yang bagus di sini dengan harga murah, lalu jual harta yang telah diambil, dan kemudian kita akan punya uang untuk bermain lagi di konferensi perjudian batu besok, itu artinya bukan? Tai Yi berkata pada Ye Chen, wah, kamu memang sangat tahu jika urusannya dengan kelicikan. Tapi aku tidak punya uang untuk membeli batu-batu ini. Ye Chen merentangkan tangannya. Kita sebagai teman, akan selalu ada, tenang saja. Tai Yi dan Wu Sanpao keduanya berkata dengan penuh arti. Keduanya berkata dengan penuh